Oke, selamat siang semuanya teman-teman GAM3 kita. Hari ini kita akan kembali mempelajari MBX, oke, yang dimana kita tahu MBX ini adalah produk terbaru kita dan tentu ini produk unggulan untuk saat ini ya. Oke, dan ini adalah kelanjutan dari sales klinik sebelumnya dengan Ibu Rosni. Nah, tetapi tentu dalam satu sesi tidak bisa habis kita kupas ya. Mari kita lihat apa kelanjutan yang belum kita diskusikan atau kita bahas di sesi sebelumnya. Baik, silakan Pak Heri. Thank you Yunita. Hari ini bisa bergabung lagi dengan kita sebagai host. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong teman-teman buat Yunita. Masih. Masih semuanya. Ya, jadi kita hari ini seperti yang kita sudah kabari di flyer, kita akan sambung pembahasan tentang MBX. Karena apa? Karena memang seperti yang Yunita sampaikan tadi, itu tidak mungkin kita bisa bahas selesai dalam satu sesi yang kita waktunya hanya maksimal 1,5 jam ya. Dan juga kalau kita terlalu cepat nanti juga teman-teman sayang banyak sekali yang bisa yang harus di skip ya. Jadi kita hari ini akan mulai. Friendly bisa bantu saya mulai slide-nya itu dari ketentuan MBX. Kita akan bahas lanjutan dari MBX yang kemarin kita sudah bahas sampai dengan fitur-fitur yang ada di dalam MBX ya. Teman-teman masih ingat nggak? Ya, masuk dulu dari ketentuan MBX. Di depan lagi, Friendly. Ya, benar. Satu slide setelah ini. Satu slide. Ini kebetulan ada 2. Ya, oke. Teman-teman bisa kelihatan nggak ya tulisannya? Bisa ya? Oke. Nah, jadi kita sudah tahu kemarin kita sudah bahas tentang fitur-fitur dan manfaat serta kelebihan daripada produk MBX kita. Karena kita tahu bahwasanya penting sekali bagi kita para agen yang dimana kita bernaung di Panindai Cilai, kita harus mengetahui kuat tentang apa kelebihan dari produk kita. Ya, jadi di satu sisi kita selain mengetahui apa yang sudah ada, tapi kita juga perlu tahu apa sih kelebihan. Kenapa? Karena produk sejenis itu di lapangan, di market itu kan kita ketemu sama kompetitor, kita ketemu sama banyak sekali produk yang mirip serupa gitu. Nah, tapi apa sih kelebihan dari MBX? Kita harus perlu kuasai, karena kalau tidak, kita di lapangan waktu ketemu dengan nasabah, apa sih nilai jual yang kita bisa berikan? Ya tentunya pasti hari ini kita tidak bicarakan adalah kelebihan pertama yang paling harus adalah dari diri kita sendiri sebagai agen yang bisa dipercayai dan diyakini oleh nasabah kita. Tapi di satu sisi fitur produk juga harus mendukung. Benar nggak teman-teman? Ya, benar dong Pak. Ya, bayangkan kalau kita agennya sudah bagus, tapi produk kita itu mungkin preminya mahalnya 3-4 kali, ya kita pasti udah bingung ya. Kemudian manfaatnya juga semuanya kalah, kita juga gak enak kan gitu ya. Betul. Suaranya tidak jelas ya? Jelas Pak Heri. Oh, dari sini suara Pak Heri ada berdenging. Oh, mungkin karena suara background ya. Oh, oke. I do the best lah ya, karena ini kebetulan saya tidak bawa mic, jadi masih pakai mikrofon yang ada aja. Oke, gak apa-apa teman-teman, kita do the best ya. Untuk belajar itu perlu effort. Betul, yang penting mau ya. Ya, nah jadi MBX kita itu sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang membuat kenapa kita begitu yakin bahwasanya kita di lapangan ketika kita menjual MBX itu kita punya satu percaya diri yang sangat kuat sekali. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Salah satu adalah kelebihan kita bebas untuk memilih kelas kamarnya, kemudian memilih manfaat 1 tahun, total manfaat per tahun, kemudian juga bebas memilih wilayah. Dan tambahan lagi adalah beberapa fitur yang seperti
kemarin kita sudah bahas seperti ya adanya kalau di cancer kita terapi hormon kita cover, imunologi kita cover, ya. Kemudian pra hospital itu 60 hari, biasanya kan 30 hari ya. Kemudian kita juga cover 1 tahun full 365 hari karena ada berapa kompetitor yang masih model kita yang di MB9 itu tidak sampai 365 hari. Nah, jadi dari sekian itu ketika kita ketahui ketika jumpa dengan customer dan mereka mungkin sometimes teman-teman pasti jumpai mereka mau banding produk dan kita bisa sampaikan apa sih kelebihan kita. Dan satu hal lagi adalah teman-teman, karena saya kan tidak mungkin bisa ambil semua produk dari kompetitor ya, tapi di lapangan kita sering ketemu ya. Dalam beberapa hari ini saja semalam juga ya ada nasabah kita yang membandingkan produk kita dengan yang lain. Dari segi fitur kita sudah lebih, tapi ada 1-2 fitur kita juga kalah. Nah itu wajar ya teman-teman ya. Tidak ada produk yang sempurna. Artinya semuanya ini sudah paling tinggi, paling bagus semuanya di satu sisi, semua sisi sudah bagus, tapi juga paling murah, nggak mungkin ya. Jadi plus minus pasti ada sedikit. Nah kemarin ketemu dengan kompetitor, saya nggak sebut namanya dari perusahaan mana, tapi ketika jumpa fitur-fitur kita itu hampir mirip. Kebetulan yang satu ini memang mirip sekali dengan yang kita miliki di MBX fitur-fiturnya. Namun ada 1-2 poin yang dia lebih ya. Nah, salah satu yang dia lebih adalah manfaat per tahunnya. Jadi kebetulan kemarin ketemu adalah MBX 150 dengan mereka juga yang plan 2 bed. Nah, kita di plan 2 bed kita MBX 150 itu kan coverage-nya 1,5 miliar. Benar ya Yunita ya? Betul, 1,5. Nah, 1,5 miliar, sedangkan mereka itu 7 miliar. Oh, tinggi sekali ya. Iya, jauh beda. Jauh beda ya. Nah, tapi ketika saya lihat fitur-fitur yang lain seperti imunologi kita ada, mereka tidak ada. Kemudian ada beberapa poin lainnya lagi. Dan yang terakhir yang saya lihat adalah dari segi cost of insurance-nya ternyata mereka itu hampir 2 kali, nggak sampai 2 kali sih. Kita di 300-an ribu per bulan, mereka sudah mau hampir 600 ribu. Jadi dari satu sisi itu kita harus yakin ya, oke, apa sih kebutuhan nasabah kan gitu ya. Kalau memang dia butuh, karena saya bicara dengan customer kita harus punya stance logika ya. Ketika kita kalau sakit masuk di kamar 2 bed, dan coverage area kita itu masih Indonesia dan Asia kecuali Singapura, Hong Kong dan Jepang, maka sebenarnya 1,5 miliar itu pertanyaan adalah mencukupi nggak? Kan gitu ya. Dan itu kan bukan seumur hidup, itu adalah 1,5 M per tahun, di mana kalau 1 tahun berlalu kita akan ada 1,5 miliar lagi. Ya, nah, lagi ya. Logikanya saya dengan customer adalah demikian dengan nasabah. Kita belum tentu untuk sebagai nasabah produk kesehatan itu belum tentu kita akan yakin pasti akan menggunakannya, kan benar ya? Kita betul. Tidak pasti pakai kan, 1 tahun aja kita belum tentu pakai sekali gitu ya. Karena saya sendiri pengalaman sudah 20 tahun lebih beli produk asuransi kesehatan, saya dan keluarga selama ini masih belum pernah pakai. Yang mudah-mudahan itu adalah kabar gembira kan, ya, kita nggak ada yang mau pakai ya. Gitu. Betul, harus jadi bersyukur. Artinya benar harus bersyukur. Jadi kita jangan sakit hati. Saya beli asuransi kesehatan, tapi nggak pernah pakai, rugi. Jangan salah, itu bukan rugi, itu untung. Iya betul. Jadi produk kesehatan adalah produk asuransi adalah produk yang kita beli, tapi kita berharap kita tidak perlu pakai. Ya seperti racun api. Ya teman-teman, kita pernah handle objection kan. Racun api juga demikian. Kita beli, perlu nggak? Perlu. Tapi kita berharap kita tidak pernah pakai. Setuju nggak teman-teman? Jadi ini satu konsep yang kita harus kasih tahu ke nasabah kita. Sehingga mereka tidak terfokus hanya nanti ini bagaimana. Kemudian saya bilang,
ketika kita beli produk yang kita belum pasti pakai dan 1 tahun tuh mau habisin 1,5 M aja belum tentu bisa habis. Tapi yang pastinya pastinya apa? Biaya asuransinya setiap bulan jalan. Nah, ketika ada selisih 60% biaya asuransi, artinya apa? Kita harus bayar ekstra 60% seumur hidup setiap bulan. Dan itu kita pakai atau tidak pakai itu akan tetap jalan. So teman-teman kita harus punya satu sense di mana logical sense sehingga nasabah kita itu juga bisa menerima oh ya benar juga ya. Karena memang kalau bagi saya ya teman-teman asuransi kesehatan itu penting nggak? Penting, sangat penting sekali. Tapi sepenting-pentingnya asuransi kesehatan, asuransi untuk jiwa itu jauh lebih penting sebenarnya. Ya, tapi kita nggak bahas dulu. Yang pastinya adalah kita membutuhkan, tapi kita harus membeli dengan moderat. Artinya kita tidak perlu beli sampai semaksimal mungkin sehingga biaya kita habis di sana semua. Jadi kita masih bisa alokasikan ke yang lain. Nah, itu salah satu yang tadi saya bilang kelebihan dari MBX yang tidak ada di slide. Saya sengaja sampaikan kenapa? Karena memang itu ada berapa yang kita tidak bisa tampilkan di slide ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bandingkan semua produk sejenis dengan MBX. Tapi ada yang paling dekat yang kemarin saya jumpai itu kita masih menang ya. Masih menang ya di dalam hal COI-nya ya Pak Heri. Ya, cost of insurance bahkan premi juga kita masih menang sih. Wah, kabar bagus nih. Kabar bagus ya. Iya. Jadi, ya jadi silakan kita, ya jadi kita harusnya lebih pede lagi ya gitu. Enggak, produk yang kita jual itu masih bagus gitu, masih oke gitu saran. Benar. Jadi kita di lapangan ketika keyakinan kita, percaya diri kita ada terhadap produk kita, yakin bahwasanya itu adalah salah satu kekuatan yang paling besar ketika kita jumpa dengan customer. Ya. Nah, usia masuk ketentuan dari MBX adalah usia 1 bulan, berarti begitu lahir itu sudah bisa cover ya, sampai dengan usia 70 tahun. Nah, ini juga satu kelebihan karena ada yang tidak bisa terima lagi di usia 65 ke atas. Batasnya biasanya ada yang sampai 65 tahun. 70 tahun masih bagus lah ya. Kemudian masa pertanggungan ini juga cukup bagus ya. Kita punya pilihan sampai dengan usia 99 tahun. Nah, kita bisa pilih sebenarnya usia 65, 75, 85, 90 atau 99. Dan ini memang bukan satu keharusan kita harus ikut sampai 99 tahun. Karena kembali lagi adalah kita melihat usia logika kehidupan manusia itu juga saat sekarang ini kan tidak sampai 99 tahun ya, tapi fitur kita sudah sampai di sana gitu. Nah, kalau mata uang sementara untuk produk MBX itu masih hanya dalam bentuk rupiah, belum ada yang dolar. Karena memang produk dolar juga belum favorit lah sampai sekarang ini ya. Kemudian metode underwriting, full underwriting artinya adalah kita sesuai underwriting yang ada di dalam tabel underwriting kita. Salah satu adalah tabel medis kita. Jadi kalau kita lihat di tabel medis di usia tertentu itu kalau misalnya kita beli MBX atau MB series di atas 1 juta kita harus medis tipe A. Nah di usia tertentu bahkan asal ada membeli produk MBX kalau nggak salah usia 60 ke atas ya, itu setiap kita membeli MB series itu sudah pasti harus medis, ya tipe B kalau nggak salah ya. Nah jadi itu underwriting masih tetap harus ada. Jadi bukan berarti produk asuransi kesehatan kan tidak ada jiwanya, jadi kita tidak perlu underwriting, harus ada ya. Dan sekarang ini apalagi MBX kita kan juga cover ya, kalau nasabah meninggal itu ada santunan ya, santunan kematiannya itu juga ada. Jadi full underwriting. Nah, mengenai masa tunggu. Nah, ini yang hari ini kita mau fokus pelajari. Masa tunggunya adalah 30 hari. Nah, teman-teman ngerti nggak yang artinya masa tunggu 30 hari? Yunita?
Ya, berarti untuk segala proteksi untuk klaim untuk pasien atau nasabah untuk klaim itu mesti tunggu setelah 30 hari penyakit dari apapun itu. Ya, dari Ya, polis terbit. Ya, sejak polis terbit. Ya, jadi dari sejak polis terbit atau pemulihan polis. Jadi kalau nasabah kadang-kadang kan bisa terjadi polisnya sempat macet di tengah jalan, apakah karena kartu kredit gagal bayar atau apa kan gitu ya, sempat lapse. Kita harus segera lakukan pemulihan otomatis. Kalau lewat dari masa itu akan posisinya jadi lapse. Dan kalau sudah lapse itu harus mengulangi masa tunggu 30 hari ke depan. Nah, jadi kalau misalnya masa tunggu diulang kembali, bagaimana dengan kondisi penyakit tertentu itu ya Pak Heri, yang 12 bulan? Apabila terjadi lapse. Nah, kalau yang terjadi lapse, maka kondisi yang berikutnya adalah kondisi penyakit tertentu 12 bulan itu juga akan mulai dari awal. Oh, gitu ya. Oh, mesti Jadi, diperhatikan nih teman-teman. Itulah hal yang perlu, benar, ini perlu kita ketahui bersama. Jadi kita perlu jaga, polis nasabah itu jangan sampai kemungkinan terjadi lapse. Ya itu akan sangat berbahaya sih bagi nasabah. Iya. Makanya gini, satu hal adalah teman-teman kalau kita buat proposal, saya selalu dari dulu ya, dari GAM3 itu belum kita berdiri pun saya sudah selalu ajarin ke agen kita semua. Suatu kita desain produk kepada customer, kita jangan terlalu optimis desainnya itu premi dengan premi yang terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, bahayanya adalah salah satu kondisi yang dimana ada kemungkinan polis tersebut bisa lapse. Nah, jadi teman-teman itu kita harus perhatiin, kita harus maksimalkan setidaknya apakah kita tambah top up atau preminya dinaikin sedikit kalau maxiling sehingga menjaga kemungkinan lebih kecil. Jadi bukan jadi tidak ada kemungkinan, jadi kemungkinan lebih kecil kondisi polis bisa lapse. Karena apa? Karena dia harus melakukan pengulangan semuanya. Jangan mepet banget ya. Jangan mepet banget. Karena kita memang sih ada NLG ya sekarang ini produk kita masih ada NLG selama 10 tahun. Itu dengan syarat nasabah tidak boleh sama sekali berhenti bayar premi, tidak boleh cuti premi, tidak boleh turun premi dan segala hal. Tapi ya tetap sebaiknya paling baik adalah kita desain dengan sebaik mungkin seperti itu, Yunita. Ya betul. Oke. Nah kita akan bahas selanjutnya yaitu ya, Friendly sambil advance slide-nya. Ya, Nunita silakan. Ya, oke. Kemudian kok ini ada pertanyaan. Tadi kan Koko bilang jangan didesain semepet mungkin ya. Nah, kalau misalnya dia ada range yang masih tersedia gitu. Jadi kalau misalnya dia gagal debit atau lupa bayar, andaikan. Jadi kan masih ada yang bisa di backup dari yang premi yang sudah bertumbuh atau ditabung. Iya betul dari saldo yang terbentuk. Ya saldo yang terbentuk. Nah, apakah ada jangka waktu misalnya dia hanya bisa potong dari saldo yang terbentuk berapa kali gitu untuk MBS ini? Apakah ada batasan? Batasan berapa kali ya, maksudnya berapa kali dari biaya asuransi ya? Ya, jadi misalkan begini, saldo sudah terbentuk, oke, kemudian bulan ini dia gagal debit, bulan depan berarti udah kedua kali kalau gagal debit. Nah, andaikan sebenarnya masih tersedia, kemudian 3 kali juga gitu, dan masih tersedia, apakah ada batasan gitu? Andaikan memang ada saldo yang terbentuk. Nah, jadi selama saldo terbentuk itu ada mencukupi untuk membayar biaya asuransi, polis tidak akan lapse. Nah, bahayanya adalah ketika polis pertama dia belum berjalan genap di atas 2 tahun. Dia kan masih harus bukan potong biaya asuransi, dia akan potong
preminya. Ya. Nah, saldonya kan belum pasti terbentuk cukup kan gitu ya. Nah, itu satu hal yang harus dijaga, yaitu bukan saja preminya harus cukup, tapi pembayarannya juga harus rutin, tidak boleh bolong, kan gitu ya. Nah, satu hal lagi adalah yang tadi Yunita bilang, berapa kali dari biaya asuransi saldo itu harus tersedia, kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini kita juga tidak bisa ukur bahwasanya berapa kali kita harus sisihkan. Kenapa? Semakin banyak semakin bagus. Artinya adalah kalau misalnya nasabahnya tersisa saldonya hanya 3 kali dari biaya asuransi, itu sangat-sangat berbahaya walaupun dia masih mungkin bisa tahan 2 bulan ya. Saran saya tidak pernah seperti itu. Saya selalu minta nasabah itu at least minimal ada saldo untuk 1 tahun lah. Karena kita tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi kan gitu ya. Dan lebih parahnya adalah saat kita buat proposal, teman-teman. Waktu kita buat proposal kan kita tidak tahu saldo terbentuk berapa. Iya, betul. Karena itu kan akan tergantung dari NAP itu sendiri kan. Iya. Nah, itulah alasan kenapa ketika kita desain proposal itu kita usahakan jangan terlalu mepet preminya. Dan saya paling tidak suka adalah kalau jual polis, saya banting harga untuk bisa menang. Karena kita menang bukan di harga, teman-teman. Kita menang di manfaat. Kita menang di mana dikala nasabah membutuhkan, itu dia bisa dilindungi. Jadi kalau kita betul-betul sampaikan ini secara tulus ke nasabah, saya yakin nasabah semua juga akan setuju dengan kita. Kita beli asuransi bukan karena murahnya juga bukan murah karena apa? Murah karena preminya dikecilin, berbahaya, itu tidak murah. Saya bilang ke nasabah gini, yang Anda bayar tidak murah. Kenapa? Karena cost insurance-nya tidak lebih kecil. Anda bayar lebih sedikit bukan berarti cost of insurance jadi kecil. Enggak, cost of insurance tetap. Jadi kita tak bayar harga yang sama, tapi kita membuat cadangan teknis yang terlalu sedikit. Cadangan terlalu sedikit itu berbahaya. Iya, betul. Bahaya ya. Ya. Jadi term untuk pemotongan dari saldo ini apakah namanya auto withdrawal ya Pak Heri? Auto withdrawal, ya itu auto withdrawal akan terjadi kalau dia masih harus potong premi. Oh gitu ya. Oke, jadi beda. Oke, baik. Oke, Freddy bisa masukkan ke slide-nya untuk pengecualian. Nah, tentunya produk ini ketika kita bicara produk kesehatan, tentunya harus ada proteksi dari perusahaan. Dan ini bukan hanya pada produk MBX. Semua produk kesehatan itu ada namanya pengecualian 30 hari dan ada pengecualian untuk penyakit tertentu dalam batas waktu 12 bulan pertama. Nah, ini kita perlu pelajari bersama-sama. Ya, jadi jangan asal jual, kita tidak tahu adanya pengecualian seperti ini yang sangat penting diketahui oleh nasabah juga. Kenapa? Kalau nasabah tidak tahu itu bisa sangat berbahaya ya. Jadi kita harus tahu bahwa pengecualian yang ada di dalam MBX itu yang pertama adalah yang nomor 1 ya. Ini sangat penting yaitu kondisi yang telah ada sebelumnya. Oke, istilah kita adalah pre-existing condition. Jadi artinya adalah kalau misalnya nasabah sebelum dia membeli produk asuransi dan pernah mengalami tertentu yang ada kemungkinan itu bisa berulang, bisa beresiko lagi di masa akan datang, itu tidak akan di-cover lagi. Atau seperti penyakit bawaan lahir, itu juga pasti akan dikecualikan. Benar. Ya, jadi kondisi yang telah ada itu harus selesai dulu. Jadi terkadang company di bagian underwriting kita itu mereka akan menilai gitu. Bukan berarti semua penyakit yang pernah diderita itu langsung secara otomatis dikecualikan, tidak ya. Jadi
cara yang paling baik untuk mengetahui apakah kondisi ini itu akan ada kena pengecualian atau tidak, kita harus sebutkan. Ya, teman-teman, kita harus sebutkan nasabah pernah sakit ini dan kondisinya bagaimana, dan bila perlu perusahaan akan memberikan saran untuk melakukan medical check up. Nah, ini kejadian ya barusan ada nasabah kita, dia dulu pernah operasi kista kalau nggak salah. Nah, berapa tahun lalu kemudian kita juga tulis di dalam SPAC, dan terakhir perusahaan untuk memastikan itu tidak langsung kena pengecualian, itu dilakukan yang namanya medical check up USG abdomen total ya. Dan ternyata setelah USG hasilnya keluar ternyata bersih. Kemudian apa yang terjadi adalah polisnya diterima tanpa pengecualian. Tapi seandainya ya Junita, kalau kita tidak sebutkan nasabah punya kista, kita tidak sebutkan, dan perusahaan tidak ada rating sama sekali. Ketika terjadi klaim kena misalnya timbul lagi kista, penyakit yang berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung, akibat langsung atau tidak langsung dari kista tersebut, itu bisa saja dikecualikan, tidak dibayar. Bisa jadi polisnya pun ditutup ya, karena enggak, polis tidak sampai ditutup. Tidak ya? Kalau tidak sampai, tapi klaimnya tidak bisa dibayarkan. Yang berhubungan dengan kandungan, dengan rahim. Ya, dengan kista ataupun yang penyakit yang sudah diderita. Nah, bayangkan ya teman-teman, kadang-kadang kita sebagai agen, kita dibutuhkan untuk bisa belajar untuk jujur membimbing nasabah kita. Ketika kita jujur, itu bukan berarti malah jadi rugi, malah jadi untung gitu. Nasabah itu ternyata dia kan sudah sehat ya, dicek kemudian hasilnya bagus, company terima full tanpa ada pengecualian. Daripada kita tidak tulis malah jadi pengecualian. Kenapa? Karena di sini sudah disebut kondisi yang telah ada sebelumnya. Nah, ini sudah berapa kali ya dari nasabah kita itu kemudian setelah lewat hasil medical itu ternyata diterima secara full. Oke ya, teman-teman, ini pelajaran yang penting ya. Nomor satu itu kondisi yang telah ada sebelumnya. Nah, berikutnya adalah penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama. Oke ya, atau tanggal pemulihan terakhir. Baik tertanggung atau nasabah sudah mengetahuinya atau tidak. Itu mencakup apa? Katarak. Jadi dalam tahun pertama itu katarak kita tidak akan cover ya. Kemudian kondisi abnormal, rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung ya, termasuk sinus. Jadi yang ada di hidung ini tidak tercover ya dalam 1 tahun pertama. Nah, kemudian apalagi yaitu semua jenis kelainan telinga dan tenggorokan. Ya. Jadi kalau saya selalu jelaskan ke customer tidak seribet itu ya, saya bilang pokoknya THT. THT ya. Sudah cover semua. Sudah cover semua. Iya. THT itu tidak di cover untuk tahun pertama, dan satu syarat adalah juga tidak ada kondisi sebelumnya. Kalau ada kondisi sebelumnya sebaiknya kita sebutin, kemudian mungkin disuruh medis atau ada hasil medicalnya kita lampirkan. Jadi bisa saja itu di cover ya. So teman-teman, ini pelajaran yang penting. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Ya. Nah, biasanya sih kalau tenggorokan, seperti kalau misalnya contoh dia pernah nasabah pernah operasi tertentu, tapi itu sudah bersih, kemungkinan sangat besar nasabah bisa diterima tanpa pengecualian sih. Jadi kita harus lakukan yang terbaik dulu untuk nasabah, jangan langsung memvonis sendiri. Ya, betul. Nah, berikutnya adalah penyakit pada tonsil, ya, apa ya bahasa amandel ya, atau disebut adenoid. Nah, ini tidak di cover. Kemudian segala hal penyakit yang berhubungan kelenjar gondok, tiroid, itu tidak di cover. Kemudian tuberkulosis TBC ya.
Nah, TBC itu bisa pada paru, bisa pada tulang, bisa pada banyak ya. Jadi TBC itu kita selama ini kenal hanya di paru, tapi ini TBC secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya adalah penyakit. Nah, ini penyakit yang bisa menahun gitu, yaitu penyakit hipertensi dan atau pembuluh darah otak. Nah, ini pasti sudah dikecualikan. Karena apa? Karena ini adalah penyakit yang tidak bisa begitu gampang untuk berhenti selesai. Hampir sama dengan yang berikut, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah kardiovaskular. Ya. Nah, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah penyakit kencing manis, diabetes. Nah, karena ini penyakit yang sangat kecil kemungkinan itu terjadi secara tiba-tiba. Ya, tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Tapi di mana kalau kondisinya nasabah itu dalam 12 bulan pertama itu dia tidak mengetahui dan juga tidak pernah ada masalah, ya tidak ada masalah, dan kita juga tidak perlu khawatir sih. Jadi teman-teman, kalau misalnya andaikan memang belum ada gejala dan nasabah tidak tahu dan tidak pernah cek, itu berarti memang purely nggak tahu gitu ya, nggak tahu ada penyakitnya. Ya, benar. Tapi untuk hal ini biasanya tidak termasuk dalam medis ya? Atau ada ya Pak Heri? Jadi gini, sharing satu pengalaman ya. Saya pernah ada nasabah yang klaim waktu itu adalah klaim kecelakaan. Dia jatuh, kemudian harus jahit. Nah, kemudian saat dirawat di rumah sakit, dari dokter terakhir dapati kenapa kok lukanya sukar sekali sembuh. Lukanya sukar agak sulit untuk sembuh sendiri. Biasanya kita kan orang normal itu tingkat kesembuhan pasti normal ya, cepat standar. Ini susah kali sembuh, darahnya masih terus keluar kan gitu ya. Terakhir dokter bilang dokter curiga orang ini ada kemungkinan diabetes, sudah kena diabetes. Jadi untuk meyakinkannya, nasabah bilang enggak pernah ada riwayat diabetes. Nah, terakhir dokter melakukan tes urin, darah dan urin, dan ternyata dia didapati ada diabetesnya. Jadi sudah kena waktu itu sudah di gula darah, belum di kencing manis tapi di gula darah. Oh gitu. Sudah di awal gitu. Kalau begini. Nah jadi waktu, kalau begini bagaimana? Iya, bagaimana? Nah kebetulan nasabah ini kan klaimnya itu di atas 12 bulan pertama sih. Sudah lewat 1 tahun, sudah di tahun kedua kalau nggak salah, saya nggak ingat lagi persis. Kalau nggak salah di tahun kedua. Jadi kita waktu itu juga terkejut kan, ternyata dia ada hal seperti ini dan dia juga tidak tahu sebelumnya. Kemudian hasil medis kan juga dilampirkan ke dalam pengajuan klaim kan. Nah, jadi waktu itu kita tanyakan ke kantor pusat untuk konfirmasi karena setahu kita adalah dalam 12 bulan dia tidak pernah klaim, tidak pernah ajukan, tidak pernah ada masalah sama sekali. Apakah akan ada pengecualian? Nah, dari Jakarta itu dikonfirmasi, tidak Pak, tidak akan jadi pengecualian. Kenapa? Karena dia tidak ada, kalau dia bersih, betul-betul rekodnya bersih dan tidak ada hal seperti itu, asal dia tidak klaim di 12 bulan pertama. Oke. Oh, sorry, saya baru teringat ya, Yunita. Kejadian itu adalah masih dalam 12 bulan pertama. Oh, masih dalam bulan. Ya, masih dalam 12 bulan pertama. Jadi yang terjadi adalah untuk diabetesnya, untuk kencing manisnya, gula darahnya lewat itu, pengobatan ada dikasih obat dan segala hal itu tidak di cover. Tidak di cover. Kenapa? Karena masih dalam masa 12 bulan kan? Iya betul. Ya. Tapi pertanyaan kita adalah kepada kantor pusat adalah bagaimana kalau seandainya setelah lewat 12 bulan ini nasabah betul-betul jadi sakit
Iya. diabetes gitu. Mm-mm. Nah, waktu itulah company sampaikan kalau memang dia tidak punya rekod sama sekali itu semua, Heeh. kita tak cover. Oh, Yang penting meskipun sekarang 12 bulan heeh. pertama ini dia tidak bisa klaim. Yang penting 12 bulan ini. Jadi setelah 12 bulan, kalaupun memang sudah menjadi penyakit menahun, oke, akan akan dibayarkan kalau ada Dengan terjadi. syarat ini bukan pre-existing. Iya. Ya, Karena jadi kan dengan memang dia syarat dia tidak bukan tahu. pre-existing. Benar, Dia benar. tidak tahu sebelum masuk polis ya. Betul, betul, betul. Jadi ini salah satu kelebihan kita, yaitu apa? Dalam masa 12 bulan ini, teman-teman, penyakit yang dikecualikan tersebut, kalau misalnya timbul dalam 12 bulan pertama, timbul ya, berarti bukan pre-existing. Baru timbul di 12 bulan pertama, biasanya di kompetitor itu sudah menjadi pengecualian selamanya. Ya, jadi 12 bulan ini even di beberapa perusahaan itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi akan jadi pengecualian seumur hidup. Kalau di Penin itu tidak boleh klaim. Tidak boleh klaim aja ya. Tidak boleh klaim. Masih ringan ya, masih ringan. Bijak. Benar. Jadi kalau misalnya nasabahnya baru kena godok sekarang di dalam 12 bulan pertama, jadi dia nggak bisa klaim. Tapi bukan berarti dia tidak bisa klaim selamanya gitu. Yang penting bukan pre-existing condition. Ini termasuk kelebihan loh gitu, karena kan nggak ada nasabah yang bisa memilih dia mau kenanya kapan, mau kena apa gitu ya kan. Jadi kalau memang saya masuk terus tiba-tiba 6 bulan kemudian, aduh saya ada gondok contohnya gitu ya kan, pasti kesal ya gitu. Saya beli ini buat apa gitu loh, nggak bisa diklaim juga, pasti marah-marah akhirnya ya. Benar, Junaita. Dan jadi ini kenapa saya sengaja sebutin, karena ini bakal Anda temui di lapangan. Nasabah pasti akan sesekali ada nasabah yang dia cukup jeli, dia akan tanyakan hal ini. Jadi kita harus tahu. Iya, betul. Oke, menarik sekali. Silakan, Randy. Nah, jadi penyakit yang tertentu itu berikutnya ada radang atau tukak pada lambung, atau pada usus 12 jari, atau dispepsia. Nah, ini salah satu yang paling sering ini. Ini yang paling sering kena. Nanti saya juga akan minta Ria untuk sharing dengan kita lah ya. Ini masalahnya adalah apa? Salah satu yang paling sering kena adalah penyakit gastritis atau asam lambung. Ya betul. Itu banyak sekali sih yang kena. Sangat umum. Ya, jadi sebenarnya gastritis ini ketika nasabah ada terjadi, kita harus kalau memungkinkan tahu kondisinya jelas. Dia itu tiba-tiba terjadi asam lambung itu dalam kondisi seperti apa gitu. Jadi bila perlu kita harus sebutin. Kalau kita tidak sebutin dan kedapatan itu pasti jadi pengecualian. Lebih baik adalah pada saat kita mengisi SPAJ, kalau misalnya jadi gastritis itu karena sesuatu hal, karena kan orang bisa saja stres ya, bukan bersifat menahun, ada terjadi suatu hal yang membuat dia sangat-sangat shock atau apa, atau karena dia sakit tertentu sehingga mengakibatkan akibat dia makan obat kemudian lambungnya jadi luka. Nah itu beda ceritanya ya. Jadi kita harus sebutin, harus kasih tahu kan perusahaan sehingga perusahaan bisa menilai apakah ini bisa jadi pengecualian atau tidak. Nah, tapi ketika kita tidak tulis dan itu terjadi, maka akan jadi pengecualian. Yang penting kuncinya kita harus tulis sejujurnya ya Pak Heri. Ya benar-benar kita harus tulis sebaik mungkin. Jadi untuk ini tetap dalam batas waktu 12 bulan itu pengecualian. Nah, kemudian berikutnya adalah radang dan atau batu empedu, batu kandung empedu. Ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan batu empedu itu pasti sudah tidak akan di-cover dalam 12 bulan pertama. Kemudian apalagi berikutnya batu di empedu, ini batu pada ginjal ya. Jadi yang namanya batu-batu itu tidak di-cover dalam 12 bulan pertama. Nah, batu ginjal itu termasuk saluran kemih, infeksi pada saluran kemih, saluran kelainan ginjal dan segala hal yang berhubungan dengan ginjal.
Jadi Oke. intinya yang berhubungan dengan ginjal itu masih dalam 12 bulan pertama itu pasti akan ada pengecualian. Nah, berikutnya Ya. ini yang M, ini sudah jelas ya. Sudah pasti. Semua jenis kanker Ya. dan atau tumor atau benjolan atau kista baik jinak maupun ganas. Yes. Nah, jadi ini otomatis dalam 12 bulan pertama itu tidak pernah akan bisa di-cover. Dan yang kembali lagi yang tadi saya sampaikan, Anda kalau bisa minta nasabah sejujurnya untuk sampaikan kondisinya yang ada gitu, dan bila perlu kita harus jelaskan pada dia gitu. Nah, ini kalau ada ini bisa jadi pengecualian dan segala macam. Nah, tapi ada kemungkinan juga tidak pengecualian. Dengan syarat adalah kita coba sebutkan, nanti kita ada hasil medical, kita bisa lampirkan. Nanti dari company bisa pertimbangkan. Nah, tandanya kalau nasabah, silakan. Iya, maaf. Jadi kalau untuk hal ini seperti benjolan gitu kan. Sepertinya umum sih kalau misalnya wanita ada tiba-tiba timbul benjolan. Ya, walaupun nggak semua benjolan itu ganas ya. Ada aja karena hormon ya kan. Atau karena fluktuasi hormon tiap bulan gitu kan. Nah, andaikan misalnya nasabah sadar dia ada benjolan, walaupun kecil gitu, tapi dia tidak pernah cek karena dia tidak merasa ada bahaya dari benjolan itu. Bagaimana ya Pak Heri? Apakah dia harus sengaja medical check up sebelum masuk apabila dia masuk polis baru? Saya sharing satu pengalaman. Ini pertanyaan Yunita ini bagus sekali ya teman-teman ya. Teman-teman harus kita harus apa ya? Harus kritis dalam hal ini ya. Kenapa kalau kita tidak kritis kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, jadi satu pengalaman dulu. Nasabah saya itu calon nasabah itu seorang wanita dan katanya ada benjolan di kalau nggak salah di dekat payudara. Nah, jadi kita sebutin itu waktu masuk kita sebutin dan kita tanya ke dokter underwriting kita. Kenapa? Karena ada pernyataan dan ada hasil medical dari rumah sakit dan dokter menyatakan bahwasanya itu bukan jenis yang berbahaya. Dia hanya tumor jinak yang tidak berbahaya. Nah, pertanyaan adalah kita kalau dapat case seperti ini harus bagaimana? Kalau kita tidak sebutin, itu jadi pengecualian sudah pasti. Nah, ketika kita sebutin, waktu itu dokter underwriting kita bilang, oke, nah ini pasti kita akan kecualikan. Kalau misalnya dia, karena kan dia ada sebelum dia tanda tangan polis kan. Nah, kemudian kalau dia nanti setelah punya polis, dia mau melakukan operasi pengangkatan walaupun tidak berbahaya, dia melakukan operasi ya pasti tidak akan bisa di-cover. Karena itu kan ada sebelum polis ada kan. Jadi saran dari dokter underwriting kita adalah sebaiknya gini Pak Heri, minta nasabah itu cek sekali lagi dan bila perlu harus operasi, lakukan dulu operasi dan hasil operasinya setelah hasil operasi itu ada, tolong dicek lagi sekali lagi kalau memang itu bersih, kita bisa terima kok. Dan tidak dikecualikan bisa lagi. Terima standar, benar. Begitu ya. Nah, itulah artinya sebuah kejujuran. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai agen, kadang-kadang kita selalu takut dulu. Iya. udah deg-degan nih, aduh gimana nih. Deg-degan ya, gitu ya. Jadi bukan berarti adalah sebenarnya perusahaan itu juga punya logika dan sense ya. Sesuatu yang kalau memang itu layak dia ambil dan itu sudah tidak beresiko, kita bisa ambil kok. Buktinya kita pernah ya, saya mungkin pernah sharing, tidak semua orang tahu, tapi hari ini saya coba yang hadir hari ini bisa dapat ya. Kita ada nasabah yang pernah sembuh dari kanker payudara. Nah, ini bukan tumor ya, tapi namanya kanker payudara. Sudah nasabah ya nih. Sudah ceritanya. Bukan. Ini belum nasabah. Masih calon. Dia sebelumnya ya 10 tahun yang lalu dia pernah kena kanker payudara. Oke, ya.
dan dia sudah diobati, dan hasil selama berapa tahun berikut ini sudah betul-betul bersih. Nah, tahu nggak teman-teman, kemungkinan nggak company terima? Sepertinya kalau dengar begitu orang awam pasti pikir udah pasti kena tolak ya. Karena Ya, sudah pernah ada kena gitu. benar. Benar. Saya bilang ke calon nasabahnya, ada kemungkinan ya kita coba aja deh. Saya bilang kan ada hasil resume dokter dan dokter juga tulis ada satu pernyataan dari dokter bahwa ini sudah sembuh total. Nah, tapi yang namanya cancer kita nggak pernah tahu, dia mungkin bisa kambuh kembali kan. Jadi ada kemungkinan ditolak. Yeah. Ada kemungkinan diterima, tapi kena ekstra premi. Saya bilang seperti itu ke nasabah. Karena saya pikir nggak mungkin. Saya sendiri juga tidak berani optimis. Oh, ini pasti diterima standar kan. Ternyata setelah itu kita kirim, company terima standar. Wow, luar biasa nggak? Iya, luar biasa banget nih. Kabar yang sangat bagus. Pastilah sampai langsung oke, terima. Gembira banget. Ya. Jadi itulah arti sebuah kejujuran ya teman-teman ya. Jadi kita jangan takut dulu. Nah, satu lagi adalah kita dulu pernah ada nasabah yang sudah pernah bypass ya. Tapi kondisinya sudah sangat lama dan dia juga kondisi hasil EKG dan treatment itu bagus. Terakhir company terima juga, walaupun itu kena ekstra premi. Iya. Pokoknya ya tergantung kondisi juga ya Pak Heri ya. Ya, benar. Cuma yang seperti Pak Heri ceritakan itu kan memang kondisinya sudah bersih, sudah ada bukti riwayat kalau medis. Yang jantung, yang bypass jantung, pasang balon ya, angioplasti itu kena pengecualian. Nah, tapi kalau yang kanker tadi, yang bekas kanker payudara itu diterima tanpa pengecualian, luar biasa sekali. Hebat banget, iya, nggak percaya. Sepertinya suka dipercaya kalau nggak diceritakan ya. Iya, jadi ini sharing pengalaman ya. Jadi memang kadang-kadang kita bahas secara teori, ketika belum ada pengalaman yang terjadi, kita belum betul-betul memahami. Ketika sudah ada kejadian yang terjadi, kita bisa biasanya belajar lebih banyak dari pengalaman. Iya, betul. Nah, jadi itu ya. Kemudian berikutnya adalah endometriosis. Ini adalah segala bentuk penyakit yang berhubungan dengan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi saya selalu bilang ke nasabah simpelnya begini. Kita itu kan bukan dokter. Saya juga seorang AG juga bukan seorang dokter. Jadi kalau mau bahas ini semua detailnya itu saya mungkin tidak akan sehebat dokter. Saya hanya bisa di kulitnya aja. Kita hanya bisa di kulitnya aja. Jadi yang saya pesankan adalah ke nasabah, pokoknya dalam 1 tahun ini 12 bulan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, baik di usus, baik di lambung, baik di ini semua itu pengecualian. Jadi kita sudah bilang seperti itu, nasabah nggak banyak tanya lagi. Iya, karena itu sudah mencakup semuanya, itu ginjalnya, ususnya, empedu kan gitu ya. Endometriosis itu juga di dalam dan yang lain-lain itu sudah di dalam semua. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini penting ya, yang namanya tindakan bedah pengangkatan rahim, baik itu dengan atau tanpa pengangkatan saluran telur atau induk telur. Jadi kan ada orang yang operasi pengangkatan rahim ya, itu pasti tidak akan di-cover dalam 12 bulan pertama. Walaupun itu tidak bahaya ya, kadang-kadang kan tidak bahaya gitu. Nah, kemudian semua penyakit kelainan yang berhubungan dengan sistem reproduksi ini sudah pasti tidak akan di-cover juga untuk pria atau wanita, termasuk namun tidak terbatas pada fibroid, miom di rahim, varikohe dan hidrokel. Nah, ini bacanya susah. Nah, ini pokoknya yang simpelnya adalah gini. Kalau mau dibicarakan itu varikokel itu apa, hidrokel itu apa, kita mungkin tidak bisa bahas detail ya. Tapi yang pokoknya semua hal yang berhubungan yang namanya penyakit kelainan di sistem reproduksi itu tidak di-cover. Pokoknya berhubungan dengan kemudian semua jenis
hernia. Ya, jadi sudah jelas gitu. Kemudian semua jenis hernia. Hernia teman-teman tahu ya, usus turun. Sebenarnya ini bisa juga itu loh Pak Heri, saraf kejepit. Hernia. Iya, saraf kejepit juga termasuk hernia. Saraf kejepit termasuk hernia ya? Iya, iya. Oh, saya baru tahu loh. Iya, betul. Nah, makanya iya. karena sudah pengalaman sendiri di nasabah saya. Jadi awalnya kan tidak tercantum nih tulisan saraf kejepit. Saraf kejepit itu cuma bahasa umum, bahasa pasarnya. Kita belanja di pasar gitu. Jadi memang bahasa medisnya tuh hernia. Jadi tidak salah kalau tercantum hernia karena memang itu bahasa formalnya. Cuma kalau yang kita tahu itu namanya bukan hernia, saraf kejepit. Jadi teman-teman harus ingat juga gitu. Karena saraf kejepit itu lumayan. Artinya mungkin kita perlu cek di Google juga ya. Hernia itu adalah mungkin luasannya adalah semua yang terjepit. Iya, sarafnya, betul. Saraf ya, kelainan yang terjadi karena organ terjepit atau saraf terjepit. Gitu apakah antara ruas yang turun jadi kejepit atau karena olahraga itu juga bisa terjadi atau angkat barang terlalu berat itu juga bisa terjadi. Ya, betul. Itu sudah pasti ya. Jadi yang berhubungan dengan yang namanya sistem saraf itu semua pasti sudah dalam batas pengecualian. Iya, betul. Oke. Ini tambahan satu informasi ya. Jadi saraf terjepit itu juga termasuk hernia ya. Thank you. Iya, sama-sama Pak Heri. Nah, kemudian berikutnya adalah wasir. Nah, wasir dan segala hal yang berhubungan wasir dah. Pokoknya itu sudah tidak dalam tidak di-cover karena itu juga pasti ada hubungan dengan usus ya. Jadi kita udah bilang di atas itu ada usus yang berhubungan lambung dan usus itu semua juga tidak di-cover. Nah, berikutnya hepatitis dan atau kelainan hati. Jadi memang luas ya, kelainan hati itu bisa banyak juga, bukan hanya hepatitis. Oke, next. Nah, pengecualian MBX berikutnya adalah setiap ketidakmampuan dimulai yang terjadi pada masa tunggu 30 hari kalender kecuali diakibatkan oleh kecelakaan. Jadi intinya ini 30 hari tadi. Pokoknya kalau polis sudah terbit 30 hari pertama itu tidak ada no comment, semua tidak bisa klaim. Baik itu batuk-batuk, demam berdarah, segala macam tidak bisa klaim. Ya, kecuali kecelakaan. Ini ada yang tanya ya? Iya, ada pertanyaan dari Bu Suwarti. Pak Heri, orang yang sudah pasang ring masih bisa beli MBS kita dengan pengecualian proteksi jantung? Masih bisa kita ajukan? Nah, teman-teman, jawaban saya adalah ajukan saja. Coba dulu ya. Ajukan dulu. Kenapa? Karena yang namanya kondisi kesehatan, itu yang namanya penyakit, itu kan ada stage-nya sampai di mana gitu. Nah, ada orang pasang ring tapi sudah pasang 5 ring. Dan kondisinya ada di mana? Kan beda dengan orang yang pasangnya cuma 1 ring dan di ujung itu ringnya. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Jadi ada paling baik ya coba ajukan, lampirkan semua hasil medical dari nasabah, kita kasih ke perusahaan. Dan barusan ya, nanti boleh sharing, Bu Rosni hadir gak ya? Bu Rosni barusan ada nasabah dia yang ada. Ya, barusan ada nasabah dia yang juga punya pengalaman seperti ini nih. Hadir. Ya, nanti boleh sharing ya. Jadi yang penting kita harus pede dulu, jangan langsung kita tidak sebutin dan kita tidak tulis ke dalam, tidak lampirkan. Baiknya adalah kita sebutin, kita lampirkan. Perusahaan akan nilai kok, kan dari hasil EKG dia, atau misalnya perlu treadmill hasil dia itu bagus. Kemungkinan perusahaan terima kok. Jadi jangan langsung parno dulu, jangan langsung takut dulu. Kadang kan ya? Ada nasabah yang bilang, enggak deh, saya mending nggak usah beli karena saya kalau beli nanti semuanya dikait-kaitkan gitu dengan ya itu. Padahal tidak pasti kan.
Ya. Jadi ini karena di lapangan banyak sekali agent yang tidak memahami, sehingga berakibat mereka takut dulu, dan kadang-kadang ada yang bahkan berpikir saya tidak tulis deh, nanti daripada saya tulis nanti dikecualikan kan gitu ya. Padahal justru dia tulis ya? itu lebih bahaya. Jadi teman-teman ini di sesi ini kita bisa belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi agen yang lebih baik lagi. Nah, tadi sampai di mana? Oh, oke. Setiap ketidakmampuan, semua penyakit. Oh, oke, yang poin 3 ya. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman, nggak usah ragu karena ini penting bagi kita semua untuk bisa pahami lebih. Pertama, kita jual asuransi kesehatan, kadang-kadang ada agen yang takut nanti ini nggak bisa tuh. Nggak usah takut, kita justru harus memahami baru punya kekuatan. Ini ada pertanyaan Pak Heri. Pak Heri, berapa sisa unapplied yang ideal supaya premi tidak pas-pasan? Oke. Nah, ini kita harus tanyakan adalah, pertama saya harus tanya kembali, dia desain produk ini dengan unit link pakai produk apa? Karena kita di unit link kan ada multi-link, ada maxi-link, kan gitu ya. Nah, kalau yang namanya multi-link, berapa sisa unapplied yang ideal? Kalau saya bilang ya usahakan sekecil mungkin. Jadi sisa uang kita berikan di dalam top up. Jadi ingat, kalau multi-link, unapplied itu betul-betul kita harus sehemat mungkin. Jangan biarkan terlalu banyak unapplied. Karena kalau terlalu banyak unapplied, yang rugi itu pasti sudah nasabah kita. Karena itu unapplied artinya adalah premi yang tidak digunakan. Tidak digunakan, sayang sekali. Lebih baik unapplied premi tersebut kita alokasikan ke regular top up. Ya, teman-teman bisa mengerti ya. Tapi kalau misalnya dia produknya maxi-link, nah maxi-link memang sih sebenarnya kalau bisa unapplied-nya juga kosong, tapi maxi-link masih mending. Kenapa? Karena maxi-link itu adalah produk khusus di mana akuisisinya itu hanya tahun pertama dan dikembalikan. Betul. Ya, jadi dia seperti pinjam lewat aja, numpang lewat 50%, nanti dikembalikan. Tahun kedua tidak ada akuisisi lagi. So, kalau mau ditanya berapa sisa, jawaban saya seperti yang pertama. Anda harus setelah desain, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus lihat di proposal, layak nggak? Kalau misalnya ketika keluar proposal tersebut dan semuanya bintang, ya, jadi kalau di langit ada bintang itu bagus ya, itu kabar gembira. Tapi kalau di proposal banyak bintang itu kabar buruk. Di proposal itu kalau terlalu banyak bintang, di rendah bintang, ya oke lah, rendah bintang ya. Itu artinya rendah. Seumur hidup polisi itu bintang jelek terus. Tapi kalau yang di sedang juga sudah bintang, so teman-teman harus buat ulang. Ya, di sedang itu jangan sampai ada bintang. Kalau udah bintang tolong buat ulang. Dan kalau bisa adalah di bintang itu sudah bisa berkembang dengan baik. Saya selalu ambil seperti itu. Itu pun teman-teman bukan jaminan loh teman-teman. Itu pun bukan jaminan. Jadi orang akan tanya, Pak Heri, jadi kalau gitu sudah pasti ya jamin ya nasabah aman ya polisnya? Belum tentu juga. Itu cuma di kertas ya Pak Heri. Iya, di itu cuma keadaan marketnya belum tentu ya. Belum tentu. Saya tidak bisa tahu 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu bagaimana. Bisa sangat bagus, bisa sangat jelek, juga kemungkinan bisa sangat bagus. So, at least ibarat gini, kalau kita mau lakukan proyeksi bisnis, setidaknya di kertas itu masih masuk. Masih aman lah ya dari sana. Iya, kalau di kertas sudah rugi, ya udah prakteknya jangan lagi gitu. Udah pasti ya teman-teman ya. Iya, karena di kertas saja hitungan nggak bisa masuk, apalagi kita dalam prakteknya. Anda bisa berharap NAV setiap tahun 30% returnnya. Kalau bisa 30% per tahun, udah nggak apa-apa. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai agen, salah satu nilai jual kita adalah kredibilitas kita. Dan itu biasanya akan
akan, ya teman-teman, akan menjadi nilai plus kita ketika kita jumpa dengan customer. Customer pasti akan menilai kita beda dengan agen yang lain. So teman-teman, kita bukan jual produk ya. Ingat teman-teman, kita tidak pernah jual produk. Kita jual apa? Kita jual manfaat dan kita jual trust. Iya. Manfaat dan trust. Ingat ya, dua itu di asuransi itu, dua itu sangat penting, manfaat dan trust. Kalau Anda sudah bisa jual ini dua dengan maksimal, percaya nasabah Anda akan jadi loyal customer Anda. Oke ya. Nah, saya karena ini waktu ya, kita usahakan. Silakan, tapi kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 4. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan. Atau bukan biaya yang wajar yang biasa dibebankan pada perawatan suatu penyakit, atau pada cedera atau ketidakmampuan, atau merupakan pilihan pembedahan perawatan yang tidak dibutuhkan secara medis. Jadi ini artinya adalah gini, kadang orang kalau sakit, ya ini bukan dalam batas 12 bulan, ini selamanya. Artinya kalau pulih sudah 3 tahun pun, yang namanya biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak perlu atau tidak wajar, maka tidak akan di-cover. Jadi ada nasabah ini, kadang-kadang kan nakal ya. Wah, ini kebetulan ya ada asuransi. Jadi ya saya sekalian hantam aja gitu ya. Minta ini, minta itu ke dokter. Padahal kadang-kadang itu tidak perlu. Saya butuh ini, saya butuh itu. Kadang ada beberapa nasabah yang obatnya saja itu dia minta berikan saya obat 3 tahun ke depan, bayangkan loh. Jadi dia pikir ini bisa klaim asuransi ini, sekaligus saja kan, langsung klaim untuk obat 3 tahun ke depan, itu tidak wajar. So teman-teman, kalau hal seperti ini, kita di claim department itu kan semua dokter juga ya, jadi bukan orang yang tidak paham, orang yang sangat memahami dalam hal medis. Jadi untuk seperti ini, teman-teman, hati-hati ya, itu pasti akan dinilai dan tidak akan dibayarkan. Ya. Poin nomor 5, biaya yang timbul dari upaya mendonorkan organ, jaringan tubuh, dan semua komplikasinya, termasuk dan tidak terbatas pada biaya bedah, biaya organ yang didonorkan, atau biaya bantuan hukum. Jadi teman-teman, kalau yang sifatnya mendonorkan itu tidak akan gara-gara kita donor ginjal, kita jadi harus operasi, harus masuk rumah sakit, harus dijahit dan segala macam, itu tidak di-cover. Ya, itu ya sukarela lah, kita mau berbuat baik ya silakan, tapi tidak bisa diklaim di asuransi. Dan akibatnya juga, jadi akibat tersebut misalnya 3 bulan kemudian dia infeksi, ya tidak bisa di-cover. Ya, teman-teman. Karena itu jadi kalau saya selalu bilang adalah segala sesuatu yang atas kemauan kita atau kesengajaan kita, ya itu tidak di-cover. Ya, jadi kan kadang-kadang ya contohnya operasi plastik gitu ya, itu kan iya, operasi plastik kemauan kita. Nasabah bilang saya hamil, kemudian harusnya tidak operasi, harusnya adalah melahirkan normal. Ini tiba-tiba karena suatu hal apakah karena sakit atau karena apa, saya harus operasi. Saya bilang ya segala macam yang berhubungan kehamilan juga nanti akan dibahas ya. Itu juga akan dikecualikan. Karena apa? Karena kemauan sendiri. Hamil itu kan kemauan sendiri ya, walaupun ada orang bilang enggak, ini bukan kemauan saya, kecelakaan hamilnya. Jadi itu tidak di-cover. Walaupun kecelakaan ya hamilnya. Kemudian poin nomor 6, rawat jalan tidak terkait dengan rawat inap. Ya, ingat ya, rawat jalan tidak terkait. Jadi caranya bagaimana kita tahu ini terkait atau tidak? Dari SKD, dokter ketika menulis diagnosa itu akan tertulis jelas. Diagnosanya harus sama dengan rawat jalannya, dengan rawat inapnya. Ya, kuncinya di sana ya. Jadi teman-teman jangan pusing, gimana ya jelasin? Oh, gampang banget. Pokoknya diagnosanya harus tertulis sama atau berhubungan. Berhubungan ya. Kecuali disebabkan oleh
kecelakaan dan merupakan pembedahan pulang hari. Ya, kalau pembedahan pulang hari ya nggak ada kaitannya. Itu kan memang di cover. Oke, poin nomor 7. Penyakit, cedera atau ketidakmampuan yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan sendiri, termasuk usaha bunuh diri dalam keadaan waras atau tidak. Jadi kita kalau di asuransi jiwa pertanggungan kan bunuh diri di cover ya, dengan syarat sudah lewat 1 tahun. Tapi kalau di MBX itu tidak akan di cover. Ceritanya apa? Ceritanya adalah dia bunuh diri tapi tidak mati, patah tulang atau luka di sana sini, ya tidak akan di cover ya, MBX tidak akan cover. Nah, atau keracunan gitu ya. Nah, itu tidak akan di cover ya. Nah, kemudian ini jelas lah ya, saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang. Poin 8, perawatan untuk mengatasi kegemukan, kemudian untuk melangsingkan tubuh, menambah berat badan, bulimia. Ya, bulimia itu adalah sejenis apa ya? Orang jadi nggak bisa makan gitu ya. Kelainan. Apa? Iya. Psikologis itu biasanya. Iya, betul. Anoreksia nervosa. Waduh, ini bahasanya terlalu kurus ya. Oh, orang iya, yang terlalu iya. kurus. Yunita malah lebih paham ya soal kedokteran ya, luar biasa. Tahu-tahu aja Pak Heri. Ya, jadi ya. Iya, boleh. Silakan Pak Heri. Jadi kalau misalnya kejadiannya terlalu yang seperti tadi ya, kegemukan, kemudian terlalu kurus sampai misalnya contoh kita ada nasabah yang mungkin dia itu karena kondisi sudah di pedalaman, kekurangan gizi sudah sangat parah ya, itu sudah pasti tidak di cover. Kenapa? Yang pasti adalah itu sudah pre-existing kan. Itu biasanya pre-existing. Jadi itu sudah pasti tidak akan. Nah, ini yang dimaksud di sini nomor 8 adalah perawatan yang menggemukkan atau menurunkan. Nah, ini tidak akan di-cover. Karena juga perawatan atas keinginan sendiri untuk kemauan mengubah, sendiri. Gitu ya, untuk mengubah apa yang sudah ada. Makanya kata kuncinya adalah segala hal yang atas kemauan sendiri itu tidak di-cover, termasuk tadi donor darah, itu sudah menjelaskan banyak poin gitu. Iya, betul. Kembali lagi ke nomor 3 Pak Heri. Ini ada kata-kata kecuali diakibatkan oleh kecelakaan. Berarti kalau misalnya dalam 30 hari itu sejak polis terbit terus mungkin jatuh dari motor, perlu jahit misalnya, itu bisa ya Pak Heri ya? Bisa. Kecelakaan itu tidak ada masa tunggu. Iya. Baik. Yang penting polis sudah terbit ya. Ya. Oke, silakan. Baik. Next, Fendi. Nah, nomor 9 adalah pemeriksaan mata. Kesalahan refraksi mata, termasuk rabun jauh, kemudian buat kacamata, lensa kontak lens ya, dan untuk alat bantu dengar, itu semua memang tidak di-cover ya. Nah, jadi ada orang tanya ke saya, Pak Heri, itu saya dapat loh dari asuransi kacamata. Oh ya, itu biasanya asuransi kumpulan. Asuransi kumpulan biasanya adalah asuransi yang diberlakukan dijual di perusahaan-perusahaan, itu biasanya ada kontrak lebihnya dan biasanya preminya juga tidak murah. Preminya tidak murah. Itu sudah dihitung ya. Jadi kalau kita yang namanya personal health insurance itu tidak akan cover yang poin nomor 9. Oke, ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah nomor 10, perawatan dan pembedahan yang berhubungan mengubah jenis kelamin, kemudian pengobatan gigi, bedah mulut, gusi, struktur gigi dan segala hal ini tidak di-cover ya, kecuali akibat kecelakaan. Yes, ya. Jadi kalau kecelakaan kemudian giginya patah, kemudian harus dioperasi, itu bisa di-cover ya. 11, kanker yang diketahui gejalanya oleh tertanggung dan sudah diagnosa mendapat pengobatan dalam waktu 90 hari sejak pertanggungan tambahan ini ada, atau sejak terakhir pemulihan, maka itu akan dikecualikan. Ini penting ya teman-teman. Ini maksudnya adalah kalau nasabah kita kan ada pengecualian 30 hari. Kemudian saya tadi ada bilang
kalau terjadi sakit itu dalam 12 bulan pertama, dia tidak bisa klaim, tapi setelah itu dia bisa klaim, kan gitu ya. Tadi kita udah bahas ya. Tapi khusus untuk kanker, kalau terjadi dalam 90 hari sejak polis terbit, sejak manfaat MB series ini ada, atau sejak pemulihan polis, kalau terjadi dalam 90 hari, selamanya tidak bisa cover. Khusus kanker. Ya, ya jadi wanti-wanti kalau kanker harus di atas 90 hari baru mulai di cover. Dan di cover itu tidak bisa klaim dalam 12 bulan pertama, harus lewat 12 bulan kemudian. Tapi kalau terjadi di bawah 90 hari, selamanya, ya sifatnya selamanya. Jadi lebih gampang ya bahasa awamnya seperti itu. Ya, lihat kapan munculnya ya, Pak Heri ya. Ya, betul. Dan biasanya kita menentukannya adalah berdasarkan report. Kalau cancer itu namanya patologi anatomi ya, PA report. Dari lab. Nah, biasa bisa ya dari lab. Jadi itu kuncinya. Oke, poin nomor 12, perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, dan segala hal berhubungan dengan kesuburan, ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi, vasektomi, dan tubektomi, kontrasepsi, pokoknya berhubungan dengan alat reproduksi, kehamilan, segala macam itu tidak dan komplikasinya tidak di cover. Ya, karena yang namanya mau melahirkan itu tidak, yang tadi ini sebenarnya menjelaskan yang tadi ya, kemauan sendiri. Ya, ini ada pertanyaan. Nasabah sengaja memberikan dirinya ditabrak, bunuh diri. Ya, bunuh diri tadi berjelasan ya. Bunuh diri tidak di cover. Dalam tahun pertama ya. Ya, seperti MBX yang tanpa area cover. Ada manfaat tambahan di luar cover, kompetitor yang bisa cover. Oke, nanti saya jelaskan ya ini ya. Karena ini bukan mengenai pengecualian MBX. Ini penting ya teman-teman, nanti saya jelaskan ya. Oke. Sunat dan konsekuensinya tidak cover. Oke, ini jelas lah ya. Next, Fendi, ya. Nah, nomor 15 pengobatan pembedahan cacat bawaan lahir. Ya, ini tadi saya sudah bilang tidak cover. Kemudian bedah perawatan yang semata-mata karena keinginan tertanggung tanpa adanya sakit atau cedera. Nah, ini sudah pasti tidak. Kemauan sendiri ya, kemauan sendiri. Karena kosmetik, operasi plastik, itu tidak. Nah, akibat-akibatnya gitu ya. Karena mau cantik, operasi plastik, kemudian jadi parah, mau operasi lagi, nggak bisa ya. Biaya pemeriksaan rutin, medical check up teman-teman, ini penting. Jadi selama ini banyak salah kaprah di market, banyak sekali agen yang salah menggunakan MBX atau asuransi kesehatan untuk menyarankan ke customer untuk medical check up. Ini tidak pernah ada ya, tidak pernah ada yang namanya medical check up, dan ini sangat pantang sekali bagi saya teman-teman. Saya selalu bilang ke nasabah, jangan coba-coba. Kenapa? Yang rugi bukan saya, yang rugi bukan perusahaan, yang rugi Anda. Ya, karena banyak sekali di lapangan kita jumpai nasabah bilang, ih Pak Heri, yang perusahaan tetangga itu agennya bilang loh ke saya boleh pakai untuk medical check up, kan rugi kita bayar asuransi nggak pernah dipakai. Jadi saya pakailah untuk medical check up. Saya bilang Anda sedang mencelakakan diri tanpa Anda ketahui. Betul. Kenapa? Karena dengan Anda lakukan seperti itu, Anda suatu hari ketika betul-betul ketahuan, Anda akan di blacklist dan akan jadi masalah gitu. Kenapa? Karena Anda sudah ketahuan semua kan. Anda waktu medical check kan sudah ketahuan semua itu. Anda ada kolesterolnya udah berapa, tekanan darahnya berapa, segala macam, pasti udah ketahuan semua. Akhirnya mengkorek-korek ini sendiri ya. Iya, mengkorek kondisi sendiri. Jadi teman-teman, kita harus juga lah ya, harus berpikir bijak gitu ya. Jadi memang sesuatu yang memang bukan hak kita, kita jangan coba ambil gitu. Jadi kalau saya bilang ada hukum karmanya gitu.
Jadi lebih baik saya medical check ya udahlah, itu berapa sih? Kita penting adalah kalau sakit itu bayarnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran itu kita pakai. Tapi kalau medical check up cuma berapa juta, kita tamak ya, greedy gara-gara itu. Waduh, sayang sekali ya teman-teman. Oke, jadi next 18, rawat inap di rumah sakit yang bertujuan untuk diagnostis. Ya, ini ya teman-teman. Jadi walaupun walaupun harus rawat inap, tapi kalau tujuannya adalah diagnosis, ya bukan kuratif. Jadi beda ya. Kuratif operasi yang dilakukan untuk memperbaiki, menyembuhkan, kuratif. Kalau diagnostis itu adalah untuk mendiagnosa. Ya dalam kondisi khusus ya. Seperti pemeriksaan umum dan segala hal itu tidak di cover. Oke, ya. Oke, next. Next. Oke, saya harus percepat ya. Nanti kalau enggak, ya enggak masuk ini. Rawat inap yang dilakukan tidak di rumah sakit. Nah, jadi ingat harus rumah sakit. Puskesmas, klinik bisa enggak? Jawaban saya adalah tidak bisa. Ya itu ditulis ya, tidak terbatas pada klinik, sinsai, tablet, spa, sauna, salon. Ya. Nah, harus rumah sakit. Nah, poin 20, berobat jalan karena kecelakaan yang tidak dilakukan di rumah sakit. Klinik. Nah, kalau kecelakaan boleh ya. Kecelakaan boleh klinik. Benar. Berobat jalan karena kecelakaan yang tidak dilakukan. Iya, betul. Jadi hanya boleh di RS atau klinik. Ya, atau klinik. Kalau kecelakaan masih boleh klinik ya. Namun tidak terbatas pada perawatan sinsai, tablet dan segalanya. Jadi harus dilakukan di rumah sakit atau klinik untuk kecelakaan. Kemudian pengobatan atas diri tertangguh yang berhubungan kelainan jiwa, cacat mental, ya sejenis inilah. Kemudian stres, ya ini tidak bisa di cover. Ya, dari obatnya nanti ketahuan. Poin nomor 22, penyakit cedera ketidakmampuan yang terjadi pada tertanggung saat di bawah pengaruh narkotika, alkohol. Nah, ini juga tidak di cover dan obat-obat terlarang lainnya semua tidak di cover. Nah, poin nomor 23, cedera atau penyakit yang timbul sewaktu nasabah tinggal di luar negeri sebagai pekerja. Jadi pekerja PR itu tidak di cover ya. Jadi ini saya menjelaskan kembali ya. Kan kita sudah salah satu kelebihan kita adalah tanpa ada batasan 3 bulan di luar negeri. Ini maksudnya. Jadi nasabah kalau misalnya berobat di luar negeri lebih dari 3 bulan boleh nggak, Yunita? Kalau nasabah berobat lebih dari 3 bulan, apakah visanya di luar negeri atau paspornya, apakah diizinkan? Karena kan setahu saya untuk orang Indonesia misalnya mau berobat atau kita jalan-jalan ke Singapura kan dibatasin, Pak. Cuma boleh 30 hari kan, Pak? Tergantung, ada yang visanya bisa lebih dari itu. Kan gitu ya, ada yang visa kalau ada beberapa negara kasih visa bisa setengah tahun, bisa kasih visa 3 tahun, 5 tahun, kan gitu ya. Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya alasan karena masuk rumah sakit karena sakit lebih dari 3 bulan itu tidak masalah di luar negeri, ya. Yang penting dia bukan bekerja di luar negeri. Ya, ini kelebihan MBX dibanding dengan yang MB sebelumnya. Kalau MB sebelumnya itu dengan syarat ada batasan khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Kalau ini tidak ada batasan. Dengan syarat dia bukan bekerja di sana. Karena visanya kan beda ya. Visa turis dengan visa pekerja ya. Iya. Visa turis, visa pekerja, visa pelajar. Ya. Kemudian yang namanya PR, menjadi permanent resident, itu juga sudah tidak bisa di cover MBX. Jadi kalau misalnya nasabah kita, dia masih WNI tapi sudah punya PR di Singapura, ya dia mau cover Singapura di luar negeri ya nggak bisa, di Singapura udah nggak bisa lagi. Kecuali memang dia pakainya di Indonesia ya. Atau di negara lain. Atau di negara lain. Ya, di negara lain
tapi dia dalam proses kunjungan kan gitu Ya, ya. karena dia sebagai turis. Ya, benar, Ya, benar sebagai turis. Ya. Oke, next, silakan. Oke. Ini udah mau habis ya, udah mau terakhir nih kalau nggak salah. Cedera atau penyakit yang timbul akibat langsung tidak langsung dari perang. Ya, namanya post major itu tidak di cover, apalagi yang terakhir ini ikut dalam berpartisipasi aktif turut ikut dalam pelaku terorisme, ini tidak di cover. Walaupun bunuh diri, walaupun ada luka dan segala macam, kalau dia sebagai pelaku itu tidak akan di cover. Oke ya. Ke next 25, cedera atau penyakit yang akibat dari reaksi inti atom nuklir dan radiasi, ini tidak di cover ya. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan menular, penyakit seksual menular, ya itu tidak di cover ya. Akibat penyimpangan seksual itu juga tidak di cover. Nah, termasuk AIDS ya. 27, cedera atau penyakit yang disebabkan oleh olahraga profesional. Jadi olahraga berbahaya ini tidak di cover. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nasabah itu dia olahraga bela diri dan itu kecelakaan dan segala macam, panjat tebing, pembalap dan yang lain-lain itu tidak di cover ya. Oke, next, Randy, terakhir ini slide untuk pengecualian. Nah, cedera atau penyakit yang tertanggung sebagai penumpang pesawat dari penerbangan non komersial. Ini mengerti maksudnya? Non komersial berarti seperti jet pribadi Charter. gitu ya? Yes, pribadi atau charter. Jadi kalau dia cedera karena naik pesawat yang komersial yang ada jadwal terbang jelas dan segala hal, itu silakan. Tapi kalau yang tidak ada jadwal terbang, dia charter sendiri, beli sendiri, itu tidak di cover. Nah, poin berikutnya adalah dari perusahaan penerbang komersial tapi tidak sedang dalam jalur penerbangan umum. Jalur khusus, ya. Evakuasi atau apa, tidak bisa ya. Nah, helikopter juga demikian. Karena helikopter pasti sudah charter ini. Iya betul. Ya. Cedera yang disebabkan atau disebabkan oleh tindakan kejahatan, percobaan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukumnya ini biasanya adalah melakukan tindakan hukum, ya, tindakan kejahatan. Ini tidak di cover. Ya, dia jadi maling kok, dia jadi perampok kemudian dipukul masyarakat, ya nggak bisa di cover ya. Pas keinginan sendiri itu ya Pak? Ya, keinginan sendiri. Enggak lah, dia dipukul bukan keinginan sendiri. Maksudnya tindakan yang menyebabkan akan dipukul gitu, ada risiko dipukul. Ya, tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan terhadap pihak berkepentingan dan polis. Nah, ini biasanya misalnya ahli waris membunuh tertanggung yang lain gitu ya, karena ada isu rebel interest-nya yang dilewati, nah itu tidak di cover ya. Kemudian biaya perawatan disebabkan oleh langsung atau tidak langsung akibat AIDS, ya, penyakit yang berhubungan dengan AIDS. Ini semua tidak di cover ya, penyakit kelamin. Jelas ya. Dan ini teman-teman, AIDS itu ya, sharing ke teman-teman ya, orang yang sakit HIV itu tidak langsung ada gejala. Bukan tidak langsung jadi HIV dulu. Dia mulai dari gejala. Dan even gejala itu pun kalau misalnya ada, biasanya orang itu sudah akan sakit-sakitan nggak bisa sembuh. Dan biasanya itu kalau HIV ya, ini pengalaman ya, gara-gara pernah ada kasus HIV di Panin ya, kita juga belajar jadinya. Jadi HIV itu pertama kali menyerang kata dokter adalah di paru-paru. Dia pneumonia dulu. Dan tidak bisa sembuh dalam jangka panjang. Itu ada kemungkinan dia sudah kena HIV. Tapi ya itu harus ada pembuktiannya juga ya. Dan biasanya kalau itu terjadi ada pertumbuhan jamur di paru. Jamur ya di paru itu kalau sudah ada, itu biasanya sudah kemungkinan sangat besar itu adalah di
HIV, AIDS ya. Bahaya juga Oke, ya. silakan. Next. Next. Masih ada, Friendly? Nggak ada lagi. Oke, slide terakhir. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang pengecualian. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman. Anda waktu jelaskan itu tidak perlu tidak perlu sepanjang Detail hari itu. ini ya. Ya, Yeah. makanya saya ada kasih kunci kan tadi kan, kata kuncinya adalah THT, segala yang di dalam. maksudnya yang pokoknya yang ada di dalam ya. Kemudian yang kemauan sendiri. Nah, itu sudah mencakup banyak poin ya. Yeah. Jadi ada pertanyaan nggak ini ya? Oh. Oke. Ya. Janji saya ya. Ini yang setelah ini nanti kita akan bahas soal klaim ya. Jadi teman-teman, MBX kita salah satu kompetitor kita yang saat ini dia ada satu poin yang lebih. Poin lebihnya adalah apa? Dia bisa cover, dia kan pengecualiannya sama dengan kita. Singapura, Hong Kong, Jepang. Tapi dia cover loh 30% kalau ke daerah ini. So teman-teman, ini plus point nggak? Plus point dong kan? Nah, tapi teman-teman, kita harus logika sedikit. Kalau Anda sudah sampai ke Singapura, obat di Singapura, Anda hanya di cover 30%. Pertanyaannya adalah Anda mau? Pasti pilihnya mau full ya, Pak Heri. Iya, karena kalau sudah sempat di 3 negara itu, bill-nya tidak akan pernah kecil. Nasabah saya medical check up di Singapura, medical check satu badan full semua, dia bilang ke saya, waduh, medical check up saja sudah 100 juta lebih per orang. Dia bilang, apa yang murah ya di Singapura? Gak ada yang murah katanya. Jadi kalau misalnya contoh kita harus masuk rumah sakit dan ada pilihan bisa ke Singapura, tapi hanya dibayar 30%, saya pikir kita juga akan pikir 10 kali gitu ya, bukan 3 kali, pikir 10 kali. So teman-teman, itu plus point nggak? Jujur itu plus point. Tapi apakah karena itu kita jadi beli beli manfaat yang satu ini? Bayarnya lebih mahal loh teman-teman. Iya. Bukan sama. Jadi kalau preminya sama, kemudian coy-nya sama, oke lah. Masih oke lah ya. Anda bayar lebih loh teman-teman. Kalau Anda betul-betul mau Singapura ya beli aja extra area. Dapat ya teman-teman ya. Apalagi dia bilang ke seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Di cover 20%. Oke, Anda sakit, kemudian saya mau ke Swiss berobat. Mikir bukan 10 kali. Kalau ke Swiss bukan 10 kali. Saya mikirnya itu 100 kali. Pertama, terbang ke Eropa begitu jauh. Kita udah sakit, mau terbang ke Eropa begitu jauh. Ya, boro-boro sampai di sana, saya bisa bertahan nggak? Oke, anggaplah bertahan. Bahasanya bagaimana? Bill-nya berapa? Dan di cover hanya 20%. Belum lagi yang temenin. Belum lagi yang temenin. Biayanya itu kan biaya kan dibayar, ada batas loh teman-teman. Yang dibatasi biaya penggantian untuk pendamping itu ada batasnya. Bukan sesuai tagihan, tanpa batas. So teman-teman, itu adalah kelebihan. Bagaimana cara kita jelaskan? Ya seperti ini. Itu kelebihan nggak? Kelebihan. Bayar lebih mahal, tapi Anda belum tentu pasti pakai. Anda waktu mau pakai ini, mikirnya 10 kali, 100 kali sebelum Anda ambil keputusan. Buat apa? So teman-teman, saya selalu bilang ke nasabah gini, kalau misalnya contoh, Anda dikasih tawaran yang ada kelebihan, tapi kelebihannya itu sepertinya tidak mungkin Anda pakai, tidak mungkin Anda bisa gunakan, tapi Anda harus bayar. Pikir dulu. Mubazir. Mubazir. Lebih baik kita berpikir yang logis dulu. Pertanyaan adalah gini deh, kalau Anda sakit, MBX bisa cover nggak? Cukup nggak? Cukup, ya udah. Simple aja ya Pak Heri. Simple. Cukup nggak? Cukup, nggak cukup. Tambah kalau nggak cukup,
3M ya tambah. Ya cukup areanya bertambah. Jangan maksa gitu. So kita harus keep it simple. Bagi saya selalu ke customer saya bilang gini. Yang kembali yang tadi saya bilang, saya mention, daripada saya paksa beli MBX itu yang paling besar sampai 30 miliar sampai seluruh dunia, itu belum tentu saya pakai loh. Lebih baik saya beli UP 30 miliar. Keluarga saya pasti mendapatkan. Jadi kalau prinsip saya adalah saya beli asuransi kesehatan perlu sekali, tapi dengan kondisi wajar. Jangan berlebihan, karena biaya asuransinya itu sangat mahal. Ya, teman-teman, edukasi nasabah kita, saya yakin kalau Anda edukasi dengan demikian, nasabah akan berpikir, wah, Yunita itu dia mikirin saya loh, bukan mikirin dia loh. Kan? Kalau saya agen, saya maunya sih kamu beli 30M, kamu MBXN X600, ekstra areanya seluruh dunia. Iya, kamu mau mewah sih, saya kasihkan mewah semua. Saya malah bahagia, kenapa preminya gede kan? Tapi kita mikir, pakai enggak? Terpakai enggak? Kalau enggak terpakai, sayang nasabah kita juga bayarnya bengap-bengap, tapi mubazir ya. Oke ya, jadi bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan bahas, kalau ada pertanyaan nanti boleh tulis lagi. Kita akan bahas sekilas ya tentang prosedur klaim untuk MBX. Saya akan persilakan teman kita tercinta ya, semua kita kenal dia, Ibu Ria Simbolon. Kasih tepuk tangan. Oke, Bu Ria, silakan Bu Ria. Mana nih videonya? Halo, sore Pak. Sore, ya, sore. Video saya boleh off aja. Hah? Saya nggak pakai video Pak, lagi di jalan. Aduh, gitu ya. Tapi bisa ya, Ria ya. Maksudnya bisa, jangan Pak, terpaksa. Bisa ya, oke. Bisa Pak. Silakan Friendly. Silakan slide-nya Friendly. Oke, sudah. Oke, baik. Sekarang kita bahas mengenai persyaratan pengajuan klaim ya. Sekilas saja barangkali ya, karena untuk terkait klaim kita kan baru beberapa hari, tepatnya minggu yang lalu ya. Iya, suaranya agak keras dia. Udah keras, Bu. Udah. Oke. Sebenarnya kan sosialisasi klaim kita kan bukan baru pertama. Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu ya juga ada sosialisasi dari klaim departemen. Barangkali beberapa yang perlu diperhatikan nih untuk pengajuan klaim nasabah-nasabah kita. Selain kalau di slide ini kan memang ditulis itu adalah pengajuan klaim 30 hari kalender sejak terhitung dari dia menjalani rawat inap atau kembali dari rumah sakit atau terakhir kali dia mengunjungi dokter. Nah, kira-kira teman-teman ini apa sih yang harus diperhatikan ketika nasabah kita berobat di rumah sakit atau ke dokter pada saat rawat jalan? Seringkali itu kalau kita terima berkas, yang kurang itu biasanya adalah surat keterangan dokter. Kurangnya itu dalam hal apa? Misal, surat keterangan dokter dilampirkan, tapi kekurangannya adalah nama si pasien tidak tertulis atau nama nasabah kita yang akan mengajukan klaim itu tidak ditulis sama dokter. Kemudian juga sebenarnya kan di SKD itu ada nama, tanggal lahir, alamat, bahkan usia dan jenis kelamin. Mungkin dokternya sibuk atau mungkin bagian administrasi di rumah sakit sibuk untuk menuliskan secara lengkap. Tapi nama pasien itu wajib dituliskan oleh dokter. Selain itu, selain tadi data nama, yang terkadang kosong yang asal hanya diisi itu sama dokter hanya ditandatangani, tidak diisi itu yang kosong apa? Diagnosa. Ketika diagnosa tidak dituliskan, maka PT Panindaci Life tidak akan bisa, kantor pusat ini nggak bisa memproses. Pembuktian diagnosanya itu kan hanya dokter yang bisa menuliskan. Nah, belum lagi kalau misalnya pada saat dia rawat inap kan ada resume medis.
Nah, resume medis itu belum tentu semua dilampirkan. Belum tentu, maksud saya belum tentu semua nasabah kasih berkas resume medis untuk pembuktian. Oh, ini ada loh diagnosanya. Itu kan butuh waktu kita untuk fight ya, istilahnya kasih info ke kantor pusat. Ada loh dilampirkan resume medis, di situ ada diagnosanya. Karena surat keterangan dokter itu merupakan persyaratan untuk pengajuan klaim. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ketika nasabah kita akan mengajukan klaim, barangkali perlu kita ingatkan ya, bahwa memang sudah ada SKD-nya, surat keterangan dokter. Kemudian yang paling penting itu tidak melebihi dari 30 hari sejak rawat inap atau sejak mengunjungi dokter ketika rawat jalan. Seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, misalnya ini rawat jalan baik sesudah maupun sebelum rawat inap, itu bisa diajukan selama berhubungan atau dengan diagnosa yang sama pada saat rawat inap. Hal-hal lain yang perlu lagi diperhatikan pada saat pengajuan klaim itu kwitansi asli. Ada beberapa, misalnya kita dalam kondisi sekarang ini klaim MBX ataupun klaim rawat jalan sesudah rawat inap, kwitansi asli itu seringkali tidak dilampirkan oleh nasabah kita. Misal nih, salah satu lab yang paling sering tidak memberikan kwitansi asli adalah lab Prodia. Itu biasanya mereka akan kasih itu, ini sebenarnya nasabahnya bisa menunjukkan ke pihak lab Prodia pada saat akan pengambilan hasil. Nah, banyak nasabah pikir bahwa oh ini adalah kwitansi asli, itu selalu mereka ada tulisannya kwitansi asli atau ada beberapa dia official receive gitu. Lab Pramita juga seringkali juga mengeluarkan itu hanya dalam bentuk invoice, tidak dalam bentuk kwitansi asli. Jadi barangkali kita juga harus ingatkan nasabah-nasabah kita kalau misalnya ada melakukan pemeriksaan di lab Prodia atau di Pramita atau di rumah sakit, harus meminta kwitansi asli dari Prodianya, Pramita, dan atau dari rumah sakit. Beberapa lagi yang barangkali yang seringkali lupa nih dilampirkan, tidak ada rincian pembayarannya. Misalnya pembayaran perawatan rawat jalan sebesar misalnya 3 juta. Nah, apa aja 3 juta itu apa gitu? Apa saja sih yang dilakukan tindakannya? Misalnya itu tindakan jasa dokter, kemudian misalnya ada obat-obatan. Nah, obat-obatan itu juga harus dirinci. Misalnya nama obatnya, apa jumlah obat yang diberikan, dan yang paling penting juga harganya juga harus ada. Karena gini, obat-obatan ini kan bisa juga ada terkandung di dalam vitamin gitu. Nah, kalau kita kan untuk pengajuan klaim yang namanya vitamin kan kita tidak ditanggung. Nah, itu jadi teman-teman juga baiknya diingatkan gitu, nasabah-nasabah yang akan mengajukan klaim. Untuk teman-teman mungkin kalau misalnya ada ini suara-suara, maaf ya lagi di jalan, kalau misalnya kurang jelas suaranya. Hal-hal lain juga yang memang perlu ya saya rasa untuk diperhatikan, misalnya nasabah kita seringkali itu ada beberapa ya, sekarang ini sedang dalam proses juga ini klaim, kebetulan memang terkait dengan perawatan COVID-19. Nasabah berinisiatif sendiri melakukan pemeriksaan tanpa rujukan dari dokter. Nah, ini yang jadi masalah. Itu pasti akan muncul pendingan karena akan dimintai surat keterangan dokter. Pada saat kita minta supaya diisikan surat keterangan dokter, nasabah pasti akan kebingungan. Nah, dokter misalnya nih ada kasus dia periksa di lab Prodia. Benar ada nama dokter dituliskan di hasil pemeriksaan atau di invoice yang dilampirkan nasabah. Tapi pada saat kita minta untuk diisi surat keterangan dokter, nasabahnya pasti akan kebingungan. Si dokter tadi tidak akan mau isi karena apa? Memang pemeriksaan adalah atas inisiatif si nasabah, bukan atas rujukan dari dokter. Nah,
ini tentu akan memperlambat proses pengajuan klaim. Nasabah pasti akan merasa kita mempersulit, karena selain akan terpending lama, nasabah juga akan selalu nih, bukan hanya nasabah ya, ada beberapa juga mungkin ini ketika misalnya nih saya minta ini ada kwitansi, ada dilakukan pemeriksaan, ada tindakan, kemudian surat keterangan dokternya nggak ada. Nah itu bukan hanya nasabah kita, bahkan teman-teman juga ada, teman-teman aja juga ada yang bilang, kok sulit sekali, kenapa mempersulit, kenapa ini gitu. Padahal tujuan kita sebenarnya untuk membantu melengkapi supaya pada saat kita kirim berkas ke Jakarta, klaimnya tidak lagi terpending, bisa dapat segera diproses. Barangkali sih sebenarnya itu saja yang perlu saya sampaikan supaya teman-teman bisa bantu ya. Mungkin memang nasabah-nasabah kita ada juga ya, yang setelah dia ke dokter atau setelah menjalani rawat inap, baru kasih tahu nih ke kita, aku ada baru dari rawat inap loh, baru sakit ini, aku mengajukan klaim gitu. Nah, pada saat kita minta, oh ini kurang, nasabahnya udah keberatan nih, bantu urus lah gitu. Tapi maksud saya ya barangkali kita juga bagaimana caranya supaya pada saat mungkin ya pada saat kita apakah pada saat kita menyerahkan, kalau sekarang nggak ada polis ya, tapi pada saat kita edukasi misalnya nasabah sudah setuju pengambilan SPAJ-nya, di situ juga kita kasih tahu prosedur persyaratan pengajuan klaim itu setiap perusahaan asuransi sama. Nggak ada yang beda sih sebenarnya, sama saja, baik di perusahaan A, di perusahaan B, maupun di PT Panindaci Life. Nah, kira-kira persyaratannya standar itu apa? Nah, itu barangkali yang harus kita terus sampaikan ke nasabah. Nah, ketika misalnya nasabah sudah terlanjur, ya memang kita harus sampaikan, memang untuk persyaratan klaim itu harus melampirkan misalnya surat keterangan dokter harus ada, kemudian kwitansi asli itu harus ada gitu. Karena tanpa itu ya kantor pusat kita akan sulit untuk menilai dan menghitung pengajuan klaimnya. Saya rasa sih seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, boleh tanya ke saya atau bisa juga tanya di forum ini atau di Zoom ini sekarang. Terima kasih. Baik, ya cukup jelas ya infonya dari Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Apakah mungkin sedang dalam proses pengajuan klaim, ada kendala, boleh ditanya sekarang juga boleh. Akan langsung dijawab oleh Bu Lia. Atau ada yang masih diragukan, boleh ditanyakan juga. Karena memang untuk case-case pengajuan klaim itu tergantung apa yang dialami oleh nasabah. Jadi kemungkinan ada pengajuan yang tidak diperlukan hasil lab, ada yang perlu gitu. Jadi semuanya juga tergantung, relatif ya Bu Ria. Sebenarnya mungkin gini, kalau nasabah kita rawat inap menggunakan kartu langsung cashless ya, kemudian ada manfaat rider hospital cash atau hospital cash and surgical, mungkin prosedurnya atau prosesnya lebih simpel karena tidak lagi membutuhkan surat keterangan dokter. Nah, terkadang ini nasabah kita rawat inap itu tidak menggunakan kartu. Kemudian dia ada manfaat MB series ya di Panindaci Life. Nah, pada saat dia pengajuan klaim tentu berkasnya harus lengkap diajukan. Sekarang ini kan banyak nih klaim-klaim kita yang lagi terpending, meskipun sebenarnya kita tetap terus email ya ke kantor pusat untuk menanyakan status, prosesnya sampai di mana gitu. Misalnya nasabah kita COVID, kebetulan rawat inap di rumah sakit rekanan yang penjamin contoh Art Medica. Nah, karena nasabahnya nggak bawa kartu, ya pada akhirnya dia mengajukan reimburse. Nah, pada saat reimburse berarti kan prosedurnya bukan kayak jadinya prosedur klaim. Kalau dia belum pernah pengajuan klaim, walau klaim pertama, ya memang akan makan waktu karena itu klaim pertama sekali sejak dia menjadi nasabah Panindaci Life. Saya bukan mendahului kantor pusat ya, tapi mungkin kadang kita berpikir gini, misal nih ada satu polis
benar memang dia isut misalnya sudah 2015 atau 2016 kemudian mengajukan klaim dan itu klaim pertama, mungkin kita loh ini kan sudah sekian tahun gitu kok masih di lama sekali gitu. Tapi memang kalau klaim pertama memang mungkin prosedurnya akan jadi lebih lama. Mungkin dia makan waktu. Nah, kitanya harus tetap sampaikan ke nasabah supaya sabar proses lagi dalam proses penilaian gitu. Harapan kita sih memang di klaim departemen ada perbaikan ya. Misalnya ada updatean ke nasabah. Misalnya si diajukan klaim, ada SMS pemberitahuan klaim sudah diproses. Misalnya kemudian ada tahapan selanjutnya, klaimnya sekarang sedang dalam misalnya nih analisa kah atau apa gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tetap terus menginformasikan pengajuan klaimnya ke nasabah. Nah di kitanya kan memang sampai saat ini mungkin sampai hanya SMS ya. Kemudian untuk yang misalnya kalau dalam masih masa tunggu, maksudnya masa tunggu untuk proses ya, atau ada surat sabar ya kalau istilahnya. Nah itu memang kita masih manual mintanya gitu. Jadi teman-teman misalnya nih yang merasa yang ada nasabahnya pengajuan klaim yang mungkin sudah sebulan atau 2 bulan, boleh juga kasih tahu ke kita. Boleh dikirimkan surat sabar, minta tolong dikirimkan surat sabar ke nasabah saya yang ini gitu. Karena kalau ditanya ke kita itu prosedurnya sampai di mana? Misalnya ada beberapa nih prosesnya udah sampai di mana? Kita pasti akan jawab masih dalam proses penilaian. Sampai kapan? Nah, kalau ditanya sampai kapan, kitanya yang di kantor kita bingung. Iya, memang ada standarnya, tapi untuk kondisi sekarang kan kita sama-sama paham, selalu disosialisasi ya. Kalau sekarang ini makan waktu, butuh waktu beberapa saat, beberapa lama untuk proses pengajuan klaim, enggak seperti sebelum kemarin sejak berapa ya, bulan 6, kita mulai ngadati bulan 6, Juni, Juli, sampai dengan sekarang ada keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan klaim yang diajukan sama nasabah seperti itu. Terus kemudian ada juga sih hasil-hasil ya. Nasabah kita seringkali misalnya nih ya melakukan pemeriksaan WSG. Itu nanti kwitansi dilampir, kemudian ada rincian, tapi nggak ada hasil gitu. Kemudian kalau ada hasil pun itu cuma foto, kadang itu kan sulit ya dinilai. Gitu. Jadi mungkin kalau melakukan pemeriksaan itu harus ada hasilnya supaya bisa dinilai. Contoh atau misalnya kemarin sih kita ada klaim COVID juga. Tidak ada dilampirkan hasil toraks. Akhirnya terpending cukup lama meskipun kita bilang nasabahnya memang tidak ada, maksudnya hasil interpretasinya tidak ada. Yang dikasih ke kita itu adalah film toraksnya saja. Nah, ini kan tentu membuat kantor pusat sulit untuk menilai sebenarnya hasilnya itu seperti apa. Karena yang berkompeten untuk mengeluarkan, membaca hasil film toraks kan hanya dokter bagian radiologi gitu. Ya, memang pada akhirnya kantor pusat mau, tapi maksud kita itu akhirnya akan makan waktu gitu. Kadang-kadang tidak semua yang kita sampaikan ke kantor pusat mereka bisa maklumi dan setujui gitu. Karena bisa saja hasil itu memang sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pengajuan klaimnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita yang harus ini ada pemeriksaan gitu. Diingatkan mau ngajukan klaim, pastikan ya misalnya ada melakukan pemeriksaan apa saja. Saya rasa kita kan kalau saya yakin ya kalau kita kan ada selalu training gitu, kemudian ada sosialisasi dari kantor pusat. Istilah-istilahnya dalam pengajuan klaim, misalnya hasil interpretasi atau bacaan atau apapun itu di istilahnya di klaim, harusnya kita sudah mulai terbiasa. Jadi pada saat kita sampaikan ke nasabah, jangan lupa ya, ada foto toraks kemarin, ada. Nanti minta ya yang bisa kita baca gitu, atau yang bisa dibaca secara kita orang awam, ada tulisan gitu. Atau misalnya dia melakukan ekokardiografi gitu, atau melakukan kemarin itu kalau nggak salah kayak untuk pemeriksaan dia penyumbatan jantung. Nah, itu harus ada hasilnya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar dikasih ini kwitansinya, ada ini rinciannya. Terus nasabah begitu mengajukan klaim langsung harus sudah bayar gitu. Padahal kan tetap bayar gitu. Saya rasa sih seperti itu, Bu Yunita. Oke, baik, makasih Bu Nia. Oke. Baik. Jadi semuanya memang harus
kembali ke kita juga ya. Bagaimanapun kalau memang sudah ada, misalnya kita tahu nasabah ini ada menjalani hal-hal berikut, jadi harus kita coba sampaikan gitu, ingatkan jangan lupa ini harus dilampirkan gitu, selengkap-lengkapnya untuk menghindari tarik ulur yang terlalu panjang gitu, yang berakibat nanti juga nasabah merasa kok lama ya, ribet ya gitu. Tapi memang untuk apa ya Bu Ria, untuk nasabah baru yang tadi Ibu Ria bilang terdiagnosa COVID, kemudian dia tidak bawa kartu, bukannya biasanya dari klinik apa RS ada apa nih, kelonggaran, misalnya 2 kali 24 jam masih bisa ditunggu untuk kartunya diberikan. Kalau show card ya, penunjukan kartu itu maksimal 1 kali 21 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya? Iya, Oke, karena seingat saya dulu anak saya sih 2 kali 24 jam, tapi itu sebelum pandemi, Bu. Ya, kalau di beberapa rumah sakit ini sekarang ini 1 kali 24 jam. Oke, patokannya Itu batas waktu untuk menunjukkan kartu. Kalau lebih dari situ, maka yang jalan itu adalah yang manual ya. Ya, bayar dulu, kemudian mengajukan klaim gitu. Oke, baik. Tapi Bu Ria, dengan menunjukkan foto, apakah bisa? Tidak harus bawa kartu? Harus bawa kartu. Harus bawa kartu ya. Untuk pertama, misalnya kita masuk rumah sakit nih, untuk pertama sekali kita tunjukkan foto, misalnya foto kartu ya, atau fotokopi kartu MB series. Boleh untuk pertama, tapi tetap harus disusulkan maksimal 1 kali 24 jam. Oke, tetap harus gitu. Ya ada ini. Karena persyaratannya gini, Bu Yunita, waktu mereka koordinasi, maksudnya konfirmasi ke penjamin kita, itu fotokopi kartu yang berwarna. Jadi artinya pihak rumah sakit harus pegang dulu kartu kita, beserta dengan KTP kita, kemudian nanti mereka akan scan, kirim ke penjamin kita untuk konfirmasi bahwa nasabah ini akan menjalani rawat inap di rumah sakit A misalnya. Nanti ada pengecekan ya status apakah masih aktif atau suspend atau bahkan sudah dibatalkan untuk perlindungan MB series-nya di penjamin kita gitu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria. Terus ini ada pertanyaan nih, bagaimana proses klaim MBS di luar negeri? Nah, kalau nasabah yang ke luar negeri ini ada perlakuan khusus tidak, Bu Ria? Sebenarnya kalau di masa pandemi sekarang ini kita hampir tidak ada menangani pasien yang berobat ke luar negeri ya, karena masih kayak Singapura juga. Singapura bahkan belum menerima kan, termasuk juga Malaysia. Namun karena sudah ada pertanyaan. Nah, supaya kita bisa berobat ke luar negeri, persyaratan yang pertama itu adalah kita dapat surat rekomendasi dari dokter yang ada di Indonesia. Gitu. Kenapa? Sama seperti yang sudah disampaikan, kenapa butuh surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan? Supaya penjamin kita yang di luar negeri ini bisa mengetahui memang dia mau misalnya nih ya menuju ke rumah sakit, taruhlah namanya itu Island Hospital. Memang dia mendapatkan pengobatan yang benar sesuai dengan keluhan atau dari diagnosa yang sudah dituliskan dokter di Indonesia. Kalaupun misalnya nih tidak ada hasil pemeriksaan, ya tinggal disampaikan keluhannya apa, mau menjumpai misalnya nih ketemu ke rumah sakit Island, ketemu dengan dokter siapa. Nanti jadi prosedurnya gini, kita pertama harus ada paspor, ya kan? Kemudian kita menginformasikan ke penjamin kalau Sintek itu ada alamat emailnya kita pakai Sintek. Kalau misalnya MB biasa, MB8 dan MB9 itu kan menggunakan penjaminnya Sintek. Kalau misalnya MBX dan MBP itu menggunakan Admedika. Jadi kita hubungi penjamin kita untuk menyampaikan bahwa ada rencana melakukan pengobatan ke luar negeri. Nah, nanti oleh penjamin akan dikirimkan kayak formulir untuk diisi. Nah, isian formulir itu misalnya tanggal kita rencana kunjungan, rumah sakit yang akan kita tuju, nama, tanggal lahir gitu. Kemudian ya keluhan kita apa gitu. Nanti berdasarkan itu mereka akan kayak bukan surat jaminan ya.
kayak surat penerimaan sementara kali ya. Seperti Ininya. surat referensi begitu ya? Iya, surat referensi gitu. Nah, itulah yang kita bawa ke rumah sakit. Tapi begitu pun dengan kita memberikan surat referensi, bukan berarti nanti kita, misalnya kalau Island, bukan berarti kita tidak perlu melakukan deposit. Tetap lagi, kita tetap asyokar, kita tunjukkan, tapi tergantung kebijakan dari setiap rumah sakit. Sepanjang pengetahuan saya, kalau di Malaysia itu kita harus tetap deposit. Jadi nasabah kita harus ingatkan, tetap harus bawa uang dari Indonesia. Iya, berarti kan? nggak bisa 100% cashless ya dari awal kalau memang kita. Bukan barangkali Ci-Yunita bukan nggak bisa cashless ya, tapi deposit itu memang wajib. Iya, dari awal ya. Jaminan dari awal. Nanti pada akhirnya kan setelah penjaminan akhir selesai, itu bukti depositnya kan akan dikembalikan. Iya, betul. Nasabah gitu. Cuma yang dari awal harus korek uang dulu ya, titip dulu. Ya, iya sih beberapa kali sebelum pandemi itu biasanya kalau kayak Island atau rumah sakit Lamuahi ya. Lamuahi itu 3.500 gitu atau 5.000. Mereka pasti bawa 5.000 ringgit, 3.500 gitu. Oke. Baik. Berarti tergantung RS kembali ya, Bu Ria. Iya, dan hampir semua rumah sakit di Malaysia kayaknya memang minta deposit. Iya. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lainnya. Rata-rata klaim isoman sekarang butuh waktu berapa lama ya? Sepertinya ini tergantung ya, Bu Ria. Ya, ini pertanyaan. Sebenarnya kita kalau isoman, tapi untuk September ada loh kabar gembira nih ya. Ya. Wah, apa kemarin nih? kita kan kita sudah menerima, maksudnya mendapatkan nasabah-nasabah yang sudah disetujui ada 3 nih. Baru 3 memang kebetulan kemarin isoman September itu sudah disetujui untuk pembayaran di kemarin itu di September dan di Oktober gitu. Jadi sebenarnya kantor pusat mengupayakan ya, karena kan untuk isoman September kan persyaratannya lebih simpel, nggak ribet, nggak harus ada SKD, nggak harus ada apa segala macam. Jadi mereka begitu ada pengajuan, ya alhamdulillah sih ya 3 orang yang kita ajukan 3-tiganya sudah dibayar gitu. Ya, kami sudah dibayarkan. Oke, baik. Alright, jadi sepertinya sudah cukup jelas ya untuk prosedur klaim yang dijelaskan oleh Bu Ria dan prosedur underwriting atau pengecualian yang sudah dijelaskan Pak Heri. Mungkin sesi ini sudah pernah kita dengar sebelum-sebelumnya, bahkan sejak kita menjadi agen dari awal ya. Tapi kabarnya memang tetap kita ikuti kembali sebagai reminder, karena kadang-kadang term-term medis itu tidak semua kita pahami ya. Baik, maka apabila nggak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri sesi sales clinic hari ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria dan teman-teman GRM3 yang sudah hadir hari ini.